Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Koreksi sedikit, saya sebenarnya belum profesor, tapi F-nya itu diganti V sebagai lebih ke provokator sebenarnya daripada profesor. Nah, monggo ini kita akan masuk sekarang. Saya akan menjelaskan kaitannya dengan masalah modal sosial, peran modal sosial, perubahan landscape memerlukan adaptasi, inovasi, dan juga selalu banyak memikirkan banyak hal ya agar meningkatkan yang namanya efisiensi. Dan mengapa efisiensi ini penting? Nanti akan saya jelaskan. Kita itu sekarang di Bantul itu mengembangkan yang namanya vaksinasi jimpitan. Jadi vaksinasi itu sekarang kalau dulu mungkin beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan ya saya katakan barang mewah. Dan mengapa barang mewah? Karena yang bisa mendanai operasional vaksinasi itu tentunya perusahaan atau lembaga. Sekarang itu kita buat itu jadi jimpitan, pola jimpitan agar kemudian banyak masyarakat itu kemudian tergabung di sana. Nah, ini ada aspek gotong royong juga yang ada di situ. Nah, nanti kita akan nanti akan saya jelaskan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang kalau kita balik lagi kepada modal sosial sebenarnya. Jadi ada teori pertumbuhan itu yang mengatakan bahwa inovasi itu adalah katalis dari pertumbuhan ekonomi. Tapi bagaimana inovasi itu bisa muncul? Itu biasanya karena inovasi itu muncul karena difasilitasi oleh biaya transaksi yang rendah. Nah, bagaimana cara menurunkan biaya transaksi? Itu adalah dengan menggunakan modal sosial. Dan dicontohkan di situ adalah keluarga, itu adalah contoh yang baik dari hubungan dari modal sosial itu sendiri. Jadi hubungan dan kepercayaan itu meminimalisasi biaya transaksi. Itu ada di keluarga. Ya, jadi banyak hal yang kita lakukan di keluarga itu kan nggak perlu ngitung ya. Jadi misalkan bapak dengan hubungan bapak dengan anak saudara itu kan nggak perlu kemudian sangat istilah orang Jawa itu hitungan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana membangun modal sosial itu untuk COVID. Gitu. Karena polanya akan berbeda dengan membangun modal sosial untuk bencana alam yang lain. Bencana alam yang lain itu biasanya kita hanya bicara pada masalah recovery, tanggap darurat, recovery, dan kemudian ya pola yang biasa ya, dan itu terjadi sekali. Kalau ini kan tidak, ini kejadiannya sampai sekarang ini masih terjadi. Jadi yang namanya pandemi ini tanggap darurat terus ini udah berapa tahun? Hampir 2 tahun ini kita tanggap darurat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini perubahan pandemi ini, pola ini yang perlu difahami, yaitu adalah pandemi itu adalah perubahan state of the world atau nature. Jadi bisa dibayangkan malam dan siang itu terjadi berubah mendadak gitu. Bayangkan kalau tadi sekarang ini adalah ini jam 8 ya, 8 lebih 18 tiba-tiba itu menjadi jam 18 malam gitu. Tapi mendadak dalam waktu singkat. Katakanlah masuk di dalam mesin waktu gitu ya, lalu berubah. Apa yang terjadi? Hanya ada satu hal, kita harus beradaptasi. Karena kita tidak bisa melawan nature, kita hanya bisa beradaptasi dengan nature yang ada. Jadi di sini adalah kemampuan adaptasi dan inovasi itu menjadi utama. Kemudian kuncinya utama ada di situ. Nah, apakah kita sudah selesai dengan pandemi ini? Belum. Masalahnya bukan di pandeminya kemudian. Yang kami siapkan itu adalah masa pasca pandemi. Nah, ini saya mengutip kata-katanya sahabat saya Mas Munjid ya, dari FIB UGM. Beliau mengatakan bahwa tata hubungan masyarakat ataupun juga budaya yang muncul pasca pandemi itu ditentukan oleh nilai-nilai yang berkembang selama pandemi. Nah, inilah yang menarik untuk kemudian nanti kita bisa diskusikan. Nah, yang kedua adalah bagaimana perilaku kita selama pandemi itu ditentukan oleh persepsi kita terhadap pandemi. Monggo saja ya kita hanya tidur saja. Orang mengerjakan sesuai dengan yang biasanya dikerjakan.
Tapi ketika kita melihatnya sebagai bencana atau bahkan melihatnya sebagai perang, maka perilakunya akan berbeda. Nah, bagaimana Sonjo melihat ini? Ini adalah kita melihatnya sebagai perang. Nah, kalau perang itu berarti kita punya common enemy. Kenapa common enemy? Karena di situ ada non-rival dan non-excludable yang itu polanya seperti barang publik sebenarnya. Ya, barang publik tapi ini negatif. Sehingga bagaimana cara menghadapinya? Harus bareng-bareng, nggak bisa sendiri-sendiri. Karena yang dilawan itu adalah common enemy. Dan yang lebih susah lagi yang dilawan itu adalah barang yang tidak kelihatan oleh mata. Ya, dan barang itu sebenarnya akan berpindah sesuai dengan hasrat passion nafsu kita, nafsu untuk berkumpul, nafsu untuk bermobilisasi. Disitulah COVID-nya akan berkembang biak. Nah, ini yang jadi masalah. Dan masalah yang ada sekarang adalah yang paling genting sebenarnya ya, itu adalah berlakunya ini kata-kata Ali bin Abi Thalib, to delay is to lose, dan lose-nya itu bisa mati. Orang terlambat sedikit teridentifikasi saturasinya, ya besar kemungkinannya tidak tertolong, dan itu terjadi ketika Delta kemarin, serangan Delta. Nah, sehingga pertanyaan berikutnya adalah strategi dominannya apa? Itu hanya ada 3. Dan nanti ada kaitannya dengan diskusi kita kali ini. Yang pertama adalah expect the unexpected dari sisi dampak pandemi. Yang kedua adalah thinking innovatively dari sisi solusi. Yang ketiga itu adalah memobilisasi sumber daya. Jadi mohon maaf ya, saya paling tidak suka dengan orang yang ngeyem-yemi gitu. Di awal pandemi itu ada kata-kata begini. Mohon statistiknya jangan diungkapkan ke masyarakat ya, nanti nakut-nakuti masyarakat. Nah, silahkan aja kalau Anda mau melakukan seperti itu, tapi tanggung jawab enggak ketika nanti banyak yang wafat? Bisa jawab enggak nanti di hadapan Gusti Allah gitu, bahwa gara-gara policy seperti itu banyak orang wafat? Hal-hal seperti ini yang harus kita ubah ya. Jadi memang expect the unexpected gitu, pendekatannya begitu. Dan yang terakhir adalah bagaimana memobilisasi sumber daya. Nah, ini nanti akan jadi penting. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, bisa enggak sih sebenarnya kita melihat ini, balik lagi Bapak Ibu sekalian, balik lagi ke persepsi kita gitu ya. Itu adalah apakah kita bisa melihat fenomena COVID ini sebagai fenomena COVID ini sebagai kayak masa perang kemerdekaan gitu. Jadi di masa perang kemerdekaan dulu itu banyak cerita kan yang mengatakan bahwa mobilisasi sumber daya itu sangat hebat. Di satu sisi banyak orang melakukan mengungsi, tapi di sisi yang lain orang itu bahu-membahu untuk membantu TNI. Bahkan kita mengenal yang namanya TRIP gitu ya, tentara, pelajar dan lain sebagainya. Mengapa hal yang sama tidak bisa dilakukan di COVID gitu? Karena hampir sama loh. Dan saya beritahu ya, ini perhitungan saya ya, dampak COVID kepada landscape ekonomi dan sosial di dunia itu jauh lebih hebat daripada Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu menciptakan dulunya negara itu hanya puluhan, sekarang menjadi ratusan. Itu gara-gara pasca Perang Dunia Kedua. Bisa dibayangkan nanti apa yang akan terjadi pasca pandemi. Itu tata dunia baru yang betul-betul akan berbeda. Dan itu sangat signifikan. Nah, jadi pertanyaannya kemudian adalah, bisa nggak kemudian mana terhadap COVID? Karena kalau kita bicara negara dengan pemerintah itu beda. Pemerintah itu adalah bagian dari negara. Kalau di dalam teori ekonomi itu disebut dengan triple helix. Jadi yang namanya negara itu adalah negara, pemerintah, rumah tangga, dan kemudian sektor bisnis. Nah, itu yang saya maksud dengan negara. Nah, sekarang bagaimana memobilisasi sumber daya? Nah, negara maju aja kesusahan, apalagi negara berkembang, kan gitu. Kalau kita semuanya pemerintah katakanlah, oh ya ini semuanya saya tutup, ya saya akan mengatakan ya, cuma ketawa-ketawa aja karena nggak mungkin. Gitu. Budgetnya pemerintah berapa sih? Gitu. Yang kita lakukan saat ini adalah meskipun kita melakukan budget defisit, faktanya cuma budget defisit kita hanya 6% dari GDP. Nah, diketawain kalau kemudian pemerintah sok-sokan kemudian mengatakan kami tutup semua, ya nggak bisa. Sumber daya bukan ada di Anda. Sumber daya ada di non-pemerintah. Karena apa? APBN kita hanya 1/6 atau 1/7 dari GDP. Berarti 5/6 atau 6/7 dari GDP itu ada di masyarakat, meskipun bentuknya belum tentu uang. Nah, balik lagi kemudian.
bagaimana memobilisasi sumber daya. Itu sebabnya ketika kami membangun Sonjo, kami tidak mendekat ke pemerintah, kami tidak mengharapkan bantuan dana dari pemerintah, dan di dalam Sonjo tidak ada uang beredar. Apa yang kita gunakan itu adalah memaksimalisasi sumber daya non-uang, karena sumber daya itu banyak, termasuk kemudian adalah keinginan bekerja sama, meluangkan waktu, dan lain sebagainya. Itu sumber daya. Nah, nanti kita bisa lihat bagaimana sumber daya itu bisa dimobilisasi tanpa uang. Ya. Jadi tidak harus kemudian setiap kali kegiatan uangnya mana, setiap kali kegiatan uangnya mana. Kita bukan birokrat ya. Kalau birokrat itu panggilan juga salah kaprah juga. Nah, ini yang kalau kita lihat situasinya ya, tulisan dari Hong Kong disebar oleh seorang selebritis gitu, dan mengatakan, oh iya benar ya, berarti kita ini akan kayak seolah-olah hidup sendiri-sendiri. Nah, saya mengatakan terhubung oleh internet. Nah, ini yang membedakan cara berpikir. Nah, sehingga balik lagi ke sini, yaitu adalah kalau kita masih bagaimana transformasi diri mulai dari yang awalnya dari bau business as usual itu menjadi mau apa, mau mikir, mau beradaptasi, mau berinovasi, mau membantu sesama, dan mau mematuhi peraturan sebenarnya. Dasarnya simpel. Satu kaum, kalau kaum itu sendiri. Jadi ini sebenarnya yang kita coba kembangkan. Ini Sambatan Jogja, kami sudah 2.000 peserta dengan 24 WA group. Nah, yang penting dari Sonjo itu adalah prinsipnya. Jadi value dari Sonjo, integritas, transparansi, empati, dan sinergi. Ini 24 WA group di Sonjo. Nanti kita akan masuk. Nah, kalau di sini terlihat kemudian adalah saya mencoba menghubungkan antara epic curve epic curve dari epic curve-nya Indonesia itu dengan aktivitas Sonjo. Dan pada bulan Mei sebenarnya kami sudah melakukan persiapan untuk wave kedua pada saat itu. Meskipun serangan dari gelombang kedua memang sangat dahsyat dan kita benar-benar kocar-kacir saat itu ya menghadapi gelombang kedua ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana menjelaskan tentang Sonjo sebenarnya kaitannya dengan ini, yaitu adalah upaya untuk menurunkan biaya transaksi melalui penyediaan barang publik di 3 sektor vital. Nah, lalu caranya bagaimana? Nah, ini seringkali orang bingung ya, lalu caranya bagaimana? Gampang sebenarnya. Kumpulkan orang itu di dalam WhatsApp group gitu. Katakanlah 50 orang itu bicara di dalam WhatsApp group. Harus diingat, setiap individu itu memiliki 2 hal. Satu, dia punya permintaan yaitu adalah masalah yang dihadapinya. Tapi di sisi yang lain, orang yang sama itu memiliki kemampuan untuk membantu orang lain. Jadi orang itu selalu memiliki demand dan supply itu ada di dalam dirinya sebenarnya. Hanya masalahnya kemudian, kenapa masalah tidak terpecahkan? Karena antara demand dan supply ini kemudian tidak bertemu dengan demand yang supply yang lain. Ini yang jadi masalah. Demand dan supply yang ada di orang yang sama, itu pasti 2 hal yang berbeda. Demand-nya beda, supply-nya beda. Nah, ini harus ditemukan dengan orang lain. Gitu. Nah, inilah peran WA Group itu di situ sebagai media untuk berkomunikasi. Nah, karena Sonjo tadi tidak ada peran, maksudnya apa? Dasarnya hanya 2, integritas dan transparansi. Dan nanti kita akan lihat bagaimana pola itu kemudian mampu membangun yang tadi pola-pola jimpitan dan lain sebagainya. Ini kok mati sendiri ya. Nah, bagaimana cara memproses membangun program? Jadi membangun program dasarnya adalah masalah dari rekan-rekan di dalam grup WA itu.
Nah, dari diskusi di situ, masalah kemudian teridentifikasi, biasanya kami lempar ke Sonjo Angkringan, itu adalah weekly webinar gitu ya. Udah sampai ke episode ke-60 gitu. Nah, ini disitulah kita kemudian biasanya sampai pada tahap, loh ini sebenarnya bisa dibuat program nih gitu ya. Terus tindak lanjutnya seperti apa. Nah, barulah di sana kita buatkan program kalau memang perlu pilot project, kalau kemudian perlu training, kalau perlu technical assistant, kita masuk sesi yang lain yaitu adalah Sonjo Migunani. Itu adalah training antar perbaikan apa? Kita saling belajar skills dari sharing skills antar rekan-rekan yang ada di Sonjo gitu sebenarnya. Lalu berikutnya itu adalah sinergi. Nah, mulai sinergi ini bisa kerjasama dengan CSO, universitas, Pemda, dan bahkan pemerintah pusat. Ya, itu yang terjadi sebenarnya. Nah, ini adalah 7 program di bidang ekonomi yang akan banyak diskusi karena yang program kesehatan di 13 program kesehatan saya tidak akan jelaskan semuanya tapi saya akan tunjukkan untuk mati sendiri tunjukkan bagaimana sistemnya itu bekerja antar bidang ini antar program. Yang pertama adalah kami membentuk Sonjo Rewangan ini Desember 2000 pertama. Nah, kenapa ini muncul? Karena waktu itu banyak dokter kesulitan membuat Sisruta, menggunakan Sisruta, dan Sisruta itu dibangun sebelum Sonjo, sebelum pandemi, tapi kemudian pasca pandemi itu yang menarik. Apa itu? Ditambah, oh ini harus ada verbal communication. Saya mengatakan, are you crazy or what? Benar-benar saya mengatakan itu. Saya ditanya, loh kenapa Mas? Loh, ya nggak logis Pak. Yang namanya kondisi perang itu tidak bisa. Yang ada adalah bukan menambah mekanisme, tapi menurunkan mekanisme agar seefisien mungkin. Kalau ditambahi mekanisme, coba telepon, siapa yang akan ngangkat? Ya nggak ada yang ngangkat. Orangnya di IGD pada sibuk semua pada saat itu. Nah, jadi masalah kan. Lalu bagaimana caranya? Ya udah, kumpulkan dalam satu WA group. Lalu kami membantu membuat, kami tawarkan sistem yang kalau di ekonomi itu adalah balik lagi untuk demand dan supply itu apa? Double auction. Double auction kemudian dengan menggunakan Excel. Jadi rumah sakit bisa membuat request dengan anonymous ya, datanya cuma kode saja, kemudian penyakitnya seperti ini, simptomnya seperti ini, lalu kita di-upload di sana di WA group, kemudian di antara mereka akan diskusi, mungkin akan ada laporan, oh ini sudah dirujuk ke rumah sakit ini, nah masalah selesai. Nah gitu. Ini itu untuk menanggulangi Sisruta tadi. Tapi kemudian kayaknya sejak pemerintah Pak Budi Gunadi Sadikin, beliau melakukan perbaikan juga di Sisruta sehingga sekarang tidak banyak lagi yang menggunakan Sonjo Rewangan ini karena sudah sistemnya sudah. Ini datanya ada 150 pasien yang masuk di dalam sistem ini. Ya alhamdulillah bisa membantu ya 150 pasien untuk merujuk seperti ini. Lalu yang kedua adalah ini masalah yang dikembangkan. Ini inovasi dari Dinkes Bantul yaitu membangun shelter dan shelternya ini bertingkat mulai dari shelter RW atau padukuhan. Kemudian itu untuk yang orang menunggu hasil PCR karena PCR biasanya bisa 1 sampai 3 hari. Kemudian shelter desa itu untuk yang OTG, shelter kabupaten itu yang bergejala ringan, kemudian baru masuk rumah sakit. Nah, pola rujukannya kemudian adalah naik turun. Nah, ketika ini naik turun seperti ini, maka kita bisa pastikan bahwa yang namanya rumah sakit itu hanya menangani pasien yang sedang berat dan kritis. Nah, awalnya shelter itu hanya 3 di Bantul. Kami kemudian coba mainstream masuk ke dalam shelter pesantren, shelter universitas, shelter perusahaan. Nah, ini yang kami banyak kerjasama di situ. Lalu kami juga membangun yang namanya Tangguh, database shelter dibangun oleh tim FMIPA UGM. Jadi kami tahu scatter plotnya di mana shelter-shelter itu dibuat dan kemudian concern utama waktu itu adalah bagaimana mengupdate keinginan dari rekan-rekan di willingness dari rekan-rekan di desa itu untuk mengupdate data ini yang masih menjadi kendala. Nah, dari sana kami mengembangkan banyak sekali waktu itu bimbingan teknis ya, BIMTEK untuk bangun shelter ini dan ini ada 5 daerah yang kemudian
kami lakukan 8 kali BIMTEK waktu itu, menghadirkan Dr. Glory dan Dr. Sri Aminah gitu untuk bagaimana cara membangun shelter dan lain sebagainya. Di samping itu kami juga membangun WhatsApp group bersama. Jadi WhatsApp group bersama ini sangat sangat efektif ya, karena ternyata di rekan-rekan di daerah lain itu seringkali masih terjebak dengan aturan-aturan formal gitu. Sementara kalau di kita kan udah nggak ada, tabrak aja. Apalagi memang nggak, misalkan mendirikan shelter itu ya nggak ada, memang nggak ada izinnya, nggak ada aturannya, ya sudah. Beda dengan rumah sakit, nomenklaturnya ketat dan lain sebagainya. Sehingga selama kemudian kita bekerja sama dengan Dinkes, dengan Puskesmas dan lain sebagainya, maka atau dengan rumah sakit, maka sebenarnya membangun shelter ini mungkin dilakukan. Dan ini materinya juga ada di sana. Lalu, nah ini kerjasama dengan teman-teman Life Doctor waktu itu karena banyak selama gelombang kedua kemarin terpaksa banyak sekali pasien yang tidak bisa tertampung di shelter maupun apalagi di rumah sakit. Sehingga kemudian kami masih saja bekerjasama dan di sana ada 200 relawan dokter. Kemudian kebetulan kami juga sudah sejak Februari ya, itu mengembangkan Sisterku namanya. Jadi Sisterku ini muncul karena ada waktu itu di Fatmasuri itu ada pasiennya, lalu sistem pasiennya itu masih menggunakan WA Group gitu. Lalu kami menawarkan ke Dokter Sapta waktu itu, Pak, kalau diperkenankan kami bisa buatkan apps-nya itu. Gitu. Oh iya, nah dibuatkanlah apps oleh Pak Mardhani dan kawan-kawan. Nah itulah jadi Sisterku. Nah kemudian Sisterku ini digunakan untuk Live Doctor juga, karena waktu itu yang shelter itu nggak kepakai akhirnya. Jadi kemudian kita recycle lagi, dipakai untuk Live Doctor. Nah ini yang alhamdulillah ya. Jadi seringkali yang terjadi di Sonjo itu banyak yang seperti itu. Jadi kita membuat satu program pada konteks waktu itu mungkin belum efektif begitu, ya sudah tetap aja kita jalankan gitu. Tapi suatu ketika ada momentum dan itu kemudian kayak recycle lagi gitu ya program-program itu. Nah ini yang wonderful thing. Nah rata-rata itu adalah 2.394 orang per bulan yang membuat inquiry ke Live Doctor selama 3 bulan ini. Ini bagus sekali. Nah kami juga punya namanya Sonjo Saras. Ini Sonjo Saras ini yaitu adalah untuk quality assurance dari shelter. Membangun shelter itu satu hal, memastikan melakukan quality assurance terkait dengan shelter itu adalah hal yang lain. Dan itu harus dilakukan. Kenapa? Karena harus diingat bahwa shelter-shelter ini tersebar di pedukuhan, desa, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah bagaimana membuat bahwa kualitas dari shelter ini adalah selalu memenuhi standar kesehatan. Dan buku sudah dibuat oleh Dr. Sri Aminah dan beserta tim, dan ini terus disesuaikan dengan kondisi yang terbaru saat ini. Nah, sekarang angka pasiennya turun drastis, shelter-shelter banyak kosong, lalu bagaimana? Pesan kami kepada para Bapak Lurah, Bapak Ibu Lurah adalah tetap menggunakan shelter, tetap menjaga shelter. Boleh shelter ditutup, tapi setiap saat harus siap untuk dibuka kembali. Karena kita tidak akan tahu apakah mungkin akan terjadi gelombang ketiga, kita tidak akan tahu, tapi kita perlu bersiap. Tetapi relawannya kemudian, itu kami coba untuk direalokasikan untuk vaksinasi massal, mendukung vaksinasi massal. Dan ini sekarang ini sedang berjalan. Lalu kami punya Sonjo Husodo ini sejak tahun 2020, waktu itu adalah kebanyakan kekurangan APD ya pada saat itu awal sekitar Mei ini ada 16 rumah sakit yang kami bantu. Nah, ini yang menarik, kondisi itu turun ya. Hal-hal seperti ini tidak diperlukan. Donasi seperti ini tidak diperlukan. Tapi pada titik-titik tertentu, pada momentum tertentu, misalkan kayak kemarin, delta, serangan delta, mutasi delta itu, nah ini kembali lagi muncul. Nah inilah ada Sonjo Husada Tangguh, donasinya kami bareng-bareng begitu ya. Tidak ada uang masuk ke Sonjo, jadi tetap saja itu adalah uangnya itu masuk ke Lasisnu, YRN dan lain sebagainya. Kami hanya mengatakan ini loh ada yang butuh, ini rekan-rekan yang membantu, ini bisa nggak membantu yang membutuhkan, ya itu sebenarnya. Jadi benar-benar kayak maklar gratisan.
ada 50 shelter di Betul, Sleman, Kudus. Kami bantu 71 grup relawan desa, ya. Kemudian 16 rumah sakit tadi, 783 pasien isoman. Ini nanti kami berikan dalam bentuk apa yang disebut dengan sonjo pasar desa. Nah, ini yang saya lanjutkan saja. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tadi terlempar. Ini sonjo ini tadi ada 783 pasien isoman yang kami bantu, yang itu ada di shelter dan juga di isoman dan shelter. Nah, ini adalah melalui sonjo pasar desa. Sonjo pasar desa itu adalah bagaimana kita membantu sembako sehat, ya, sembako sehat. Jadi tidak ada mie instan dan lain sebagainya. Mohon maaf, tepung nggak ada. Ya, jadi bantuan makanan sehat, dan ini kami kerjasama dengan pasardesa.id, yaitu adalah pasardesa.id itu adalah BUMDes-nya Desa Panggung Harjo gitu. Nah, ini yang menarik karena langsung menghubungkan dengan tidak ada supermarket di situ, jadi langsung menghubungkan dengan petani, dengan peternak, dengan nelayan, langsung ada di sana. Nah, yang di waktu kemarin serangan Delta itu ada yang menarik kemudian. Waktu itu ada kelangkaan peti jenazah dan kantung jenazah. Yang saya lakukan kemudian adalah saya mencari siapa sih yang bisa membuat peti jenazah dan kantong jenazah. Mari kita gabungkan di dalam sonjo. Waktu itu ada sonjo rukti jenazah. Lalu saya bilang itu harganya berapa. Jadi kita akan mencoba fundraising untuk mengganti itu. Tapi mohon satu hal, harganya jangan diinflate karena kasihan masyarakat gitu. Kalau kebutuhannya berapa dengan harga wajar kami akan tutup, tapi tidak diinflate. Nah, di luar perhitungan saya itu tiba-tiba ada Pak Indrawan atau Mas Capung itu WA saya, Mas, kami Mas bisa menyediakan secara gratis, Mas. Benar, dan ini yang jadi. Jadi ada berapa gini terusnya. Kemudian Jogja gotong royong itu 672 peti mati, Sambatan Kayu Jawa itu 100, Bravo 5 48 peti matinya. Nah, ini yang menarik kalau kita lihat. Dua ini adalah kira-kira kami juga melakukan generating penyaluran bantuan medis. Jadi waktu itu saya cuma mengatakan mohon berkenan kalau ada yang mengidentifikasi kebutuhan APD dan lain sebagainya, karena tim rukti jenazah juga banyak, pemulasaran tim rukti jenazah banyak, kemudian shelter juga banyak dan lain sebagainya. Waktu itu sampai 3 gelombang, dan setiap gelombang itu di awal gelombang itu saya ditanya, Mas punya duit? Enggak punya. Terus nanti gimana? Ya pokoknya kita punya niat aja lah. Nanti kan uang pasti ada. Nah bener ada yang nawari, OJK nawari, BI nawari, ketemu kan, selesai masalah. Nah ini yang kemudian ada BMPD dan lain sebagainya, Lazismu, OJK, kumpul semua. Jadi ini yang kemudian bisa kita salurkan, termasuk diantaranya adalah tensimeter, kantung jenazah, peti jenazah dan lain sebagainya. Nah, ini rukti jenazah, kita juga lakukan training. Jadi ini, nah terakhir adalah sonjo tetuko ini. Di sonjo tetuko ini adalah, tetuko itu adalah kecilnya Gatot Kaca, itu adalah tetuko. Jadi otot kawat balung besi, biar kalau divaksin itu kemudian jadi tambah sehat. Nah, yang menarik di sini adalah yang kami kembangkan ini, diskusinya ada di Sonjo Sri Kandi, dan di sana kami kemudian bersinergi dengan para pihak gitu ya. Pertama adalah dengan TNI untuk penyediaan penyediaan vaksinnya. Lalu berbagai lembaga itu untuk memenuhi biaya operasional, dan juga rekan-rekan dari IO. Nah, rekan-rekan IO ini juga menarik. Rekan-rekan IO itu ada yang mengatakan ke saya, Mas, Karim, aku nggak bawa perusahaanku ya. Terus gimana maksudnya? Jadi aku pro bono. Jadi ini IO profesional, pro bono. Aku pakai benderanya Sonjo, ya semoga saja, pro bono. Jadi kalau kita bicara 1000 ya, ada proposal gitu, 1000 orang gitu, dan itu semuanya sudah dibayar semua gitu ya. Itu saya lihat berapa. Kalau nilainya itu di atas 25 juta untuk 1000 orang, maka itu pasti menginflasi, banyak terjadi markup. Saya pernah lihat ada satu proposal 49 juta. Saya bilang ini apa-apaan. Masa direktur rumah sakit dimasukin di situ?
Direktur rumah sakit mau melakukan vaksinasi di mana, Pak? Dan itu ada 5 direktur rumah sakit. Ini kerjaannya apa? Kok bisa masuk di situ dengan angka yang sangat fantastis? Nah, saya coreti balik 23, 22. Nah, yang menarik kemudian adalah yang vaksinasi yang di Gunung Kidul itu. Ini teman-teman Loro Blonyo. Jadi awalnya itu adalah vaksinasi siang hari, Pak. Siang hari, undangan 500 datang 100, undangan 500 datang 200. Lalu mereka mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata karena banyak rekan-rekan di Gunung Kidul itu ada kerjanya di Sleman, di kota gitu ya. Dan itu pulangnya malam. Lalu kemudian mereka membuat itu sampai malam hari. Nah, yang terjadi kemudian ribuan yang datang. Undangan 500 yang datang bisa 2000. Nah, ini yang menarik ya. Dan yang terakhir kami juga kerjasama dengan Fakultas Kedokteran dan juga Farmasi dan juga FKG ini untuk memobilisasi relawan tadi untuk vaksinator dan juga untuk screening. Nah, pola yang ada yang dikembangkan FKKMK ini menarik juga. Ini adalah yang drive-thru. Ya, ini ada yang drive-thru, kemudian ada yang konvensional biasa. Nah, yang di Bantul ini yang dikembangkan oleh Dr. Glory itu adalah serbuan vaksin desa gitu. Jadi basisnya di desa. Tapi kemudian yang dilakukan adalah mengoptimumkan, jadi mereka mengoptimumkan gotong royongnya ini tadi. Jadi ini yang sudah kami lakukan ya, dan yang terakhir ini adalah vaksinasi jimpitan ini tadi. Jadi misalkan kita bicara tentang mereka memobilisasi para guru dan siswa SMA, SMK. Ya, mereka bawa laptop sendiri, ngentri data sendiri dan lain sebagainya. Kemudian tentunya dokter nakes dan lain sebagainya dari puskesmas, dari rekan-rekan FK, FKG dan juga farmasi yang ada di DIY, juga dari ID, vaksinasinya dari TNI, Polri ataupun juga dari Dinkes Bantul. Biaya operasionalnya jimpitan di Sonjo. Gitu. Jadi kira-kira itu roughly kalau 1.000 orang itu adalah 6 juta untuk 1.000 orang. Nah, ini yang di kanan ini yang sudah kita lakukan dan sekarang ini setiap hari itu selalu ada 1-2 proposal masuk dan kalau kita share di di website di Sonjo itu biasanya kurang dari 2 jam itu habis, Pak. Jadi seringkali yang muncul adalah ada yang reply ke saya, Mas, saya ngasih 1,5 juta gitu. Kemudian, waduh, mohon maaf ya Bu, ini sudah habis. Itu hanya laku 2 minggu, 2 jam itu sudah habis. Ada lagi yang kemarin itu, Mas ini aku membantu ya, berapa? 3 juta. Saya bilang, ini 3 juta itu untuk 2 vaksinasi aja ya, biar yang lain juga mendapatkan kesempatan untuk beramal. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi akhirnya jadi seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, jadi upaya untuk memobilisasi itu pada dasarnya sebenarnya adalah sangat dimungkinkan, ya. Asal masyarakat dilibatkan. Maka sebenarnya bagaimana memobilisasi sumber daya itu bisa kok dilakukan. Jadi apa yang perlu dilakukan kemudian adalah kita selalu berpikir untuk efisiensi. Kenapa? Karena dengan cara meningkatkan efisiensi ini, itu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bergotong royong dan itu akan dampak dari vaksin itu bisa jadi lebih luas. Mungkin itu Pak Matur Sembah Nuwun, nanti kita lanjut dengan diskusi. Matur suwun.